Ini yang terakhir ya. Terakhir tujuan kita adalah menguji keberlakuan dalil sumbu sejajar. Jadi, dalil ini fungsinya untuk menentukan momen inersia benda ketika porosnya itu tidak melalui pusat masanya. Nanti benda yang mau kita pakai di praktikum, ini bendanya kayak gini untuk dalil sumbu sejajar. Jadi di sini ada lubang-lubang yang kamu pakai untuk dipasangkan di alat momen inersia. Si lubangnya ini ada yang di tengah, ini yang paling tengah ini berarti nanti ketika kamu pasang si alatnya itu tepat di sini, maka poros rotasinya berada di pusat massa benda ini. Tapi kalau misalnya kamu nanti dipasangnya di sini, maka poros rotasinya bukan di sini tapi di sini. Nah, kalau gitu ada jarak dong dari sini ke sini ya. Nah, ini dari sini ke sini jaraknya kita namakan dengan jarak D kalau di sini. Kalau di modulnya itu ada D, ada R. Kalau R itu jari-jari cakramnya, kalau D itu adalah jarak antara poros yang melalui pusat massa benda dengan poros yang baru. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Pokoknya bebas asalkan kamu nanti tentukan ukur ya D-nya berapa gitu. Nah, nanti ini bentuknya kan cakram, sehingga untuk rumus dalil sumbu sejajar secara teori kan I-nya itu, I di momen inersia benda di poros yang baru itu, momen inersia benda ini ketika porosnya melalui pusat massa ditambah dengan MD kuadrat. Nah, ini D-nya yaitu jarak dari poros yang melalui pusat massa dengan poros yang baru. Caranya gimana? Sama seperti tadi, cuman ini pemasangannya kamu harus buka dulu apa ini namanya? Skru ya. Nah, ini kita buka sehingga nanti tinggal dipasang sini. Pertama, kamu pasang dulu di pusat massanya atau di tengah ini ya. Kita anggap tengah ini sebagai pusat massa karena si bendanya itu kita anggap homogen. Kerapatannya ya, kerapatannya homogen sehingga kita anggap tengahnya ini adalah pusat massanya. Setelah dipasang seperti ini, nah cara untuk mengambil data periode atau waktunya, kita sama seperti tadi, putar dulu 180 derajat. Oh iya sebentar ya, ini harus putarnya dikencangkan supaya bisa berosilasi dengan baik. Nah, oh ini harus rada bertenaga. Nah, caranya sama, nanti kamu ini jarumnya sampai dengan 180 derajat, lalu tekan function, kemudian lepaskan. Jadi prosedur pelaksanaan praktikumnya atau pengambilan datanya sama seperti sebelum-sebelumnya. Nanti ini sudah dapat ini, nah ini waktu yang ini sama seperti tadi, ini waktu untuk 5 kali getaran. Udah diambil Bu, misalnya sampai dengan 3 kali data untuk memperoleh nilai waktu ketika porosnya itu melalui pusat massanya. Sekarang kita ambil data keduanya, yaitu jadi dia kita buka, jadi dibuka untuk kita pindahkan poros rotasinya ke sumbu yang baru yang paralel. Sumbu yang barunya ini bebas, misalkan Ibu ambil di sini. Nah, terus kita usahakan dia betul-betul terpasang dengan baik ya. Nah, berarti ini kan poros rotasinya sudah tidak di pusat massa, tapi di sumbu yang baru di sini. Nanti cara ambil datanya sama. Kamu putar 180 derajat, lalu sama seperti tadi, putar dan pencet function, lalu lepaskan. Sama seperti tadi ya. Nah, seperti itulah cara kamu mengambil data untuk dalil sumbu sejajar. Perhitungannya yang sudah dijelaskan di teori video teori dasarnya ya, seperti itu.